Stop taken video. Hai teman-teman, hai sahabat disabilitas netra dimanapun sahabat berada. Sebelum mulai, ingat ya, Omikron masih jalan-jalan loh, Omikron masih ada loh. So, keep health, stay safe, jangan lupa pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, prokes lah pokoknya. Jangan istilahnya mendengarkan berita-berita yang mengatakan bahwa sudah berkurang nih, sudah aman nih. Nggak ada aman. Bahkan sekarang seperti yang teman-teman bilang, teman-teman dengar, udah makin tipis nih, udah makin halus nih gejalanya, tanpa gejala bahkan. Jadi hati-hati, circle-nya sudah makin kecil, udah makin dekat-dekat aja. Saya pun sudah makin dekat nih, circle saya pun masih tetap terus berhati-hati. Oke? Sekali lagi, prokes ya, prokes. Jangan lupa prokes, oke? Hari ini hari Rabu teman-teman. Kembali di hari Rabu, kembali kita bicara teknologi, bicara gadget. Ya, masih dengan perangkat saya, tapi sekarang saya pakai ini iPhone XS Max saya. Kita mulai dengan ini. Minggu lalu saya udah ngasih aplikasi-aplikasi. Memang tidak semua aplikasi saya buka, memang tidak semua aplikasi saya sajikan, nanti bertahap. Nah, hari ini saya akan nyoba aplikasi yang membantu saya, yang saya pakai untuk keseharian. Untuk memang tidak banyak sih aplikasinya, ada sekitarnya tiga aplikasi. Ada sih, ada beberapa, tapi yang dua saya belum bisa tunjukkan karena yang satu expirednya habis, yang satu nggak tahu kenapa nggak bisa saya aktifasi. Jadi praktis yang saya tunjukkan hanya 3 dengan dua aplikasi yang terkait dengan pembaca mata uang. Satu yang dipakai dari sejak lama, saya udah pakai aplikasi ini sejak tahun 2013 sejak saya pertama kali megang iPhone. Bukan iPhone ini, tapi iPhone yang lama saya, iPhone 4 waktu itu di 2013, karena itu iPhone pertama saya, ada iPhone 4. Aplikasi itu saya pakai karena untuk bisa nunjukin apa yang saya lihat, isinya benda-benda yang ada. Ya, 3 aplikasi tersebut adalah: satu, ada teman netra. Itu bisa untuk baca uang, bisa untuk baca dokumen juga. Tapi saya hari ini fokusnya untuk baca uang aja. Akan saya bandingkan dengan pembaca uang yang lain, itu yang saya pakai Cash Reader. Akan saya bandingkan kedua aplikasi tersebut, mana yang lebih akurat, mana yang lebih cepat, mana yang lebih nyaman dipakai ya. Karena masing-masing sahabat netra pasti punya aplikasi yang ini lebih enak, yang itu enggak ada yang salah, sama sekali nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita nggak mau nyoba, itu aja sih yang salah. Masalah aplikasinya apa, teman-teman maunya pakai apa, ya nggak apa-apa gitu, isinya fine aja kok gitu. Sambil saya nunggu Android saya, setelah nanti Android saya datang, maka bicara gadget ini akan makin luas, ada Android, ada iOS gitu ya. Oke, sementara nunggu, saya masih di sini, masih di iPhone XS Max ini. Kita buka. Satu lagi aplikasi tadi saya baru nyebut 2 ya, Cash Reader sama teman netra. Ada satu lagi namanya TapTapSee. Itu untuk kita bisa mendeskripsikan benda apa yang kita foto gitu ya. Pertama, teman netra. Saya buka dulu handphone saya. Nampur ya teman-teman, biar nggak pusing-pusing amat. Nih aplikasinya, mana sih? Nih. Teman netra ada di bawah dan Cash Reader ada di situ, di sebelahnya Productivity Folder kalau nggak salah. Sementara kalau untuk TapTapSee ada di dalam Productivity Folder. Oke, kita buka dulu teman netra. Dan yang akan jadi objek mata uang adalah pecahan ini. Maaf, hanya ini yang ada di dompet saya saat ini.
Ada yang sebelah kanan saya, teman sahabat-sahabat Netra, sebelah kanan saya ini uang pecahan Rp20.000, dan yang sebelah kiri saya, di tangan kiri saya, dan kiri saya ini ada pecahan uang Rp100.000. Sebelah tangan kanan 20.000, tangan kiri 100.000. Kita mulai dengan yang 20.000 ya. Saya masing-masing aplikasi akan saya coba 10 kali di berbagai macam model atau bentuk, misalnya dari yang teman-teman sahabat, dari vertikal maupun yang horizontal ya, dari vertikal maupun horizontal. Oke. Kita mulai dari teman Netra. Nah, ini aplikasinya. Ada scan untuk mata uang, scan untuk dokumen. Kita coba telusurin ya. Saya gedekan dulu volume. Scan text. Read text on various media using the rear camera button. Ada scan text. Scan money. Identify Indonesian rupiah using the rear camera button. Scan money. Archive. Access your saved texts here button. Settings button. Dah, itu. Kita akan pakai yang scan money. Archive. Scan money. Identify Indonesian rupiah using the rear camera button. Scan money. Setelah di double tap, dia akan mengaktifkan flash. Katanya ada yang nyala tuh, flashnya nyala. Untuk jadi mata uangnya ditaruh di bawah kamera belakang, tepat di bawah kamera belakang. Jadi misalkan ini saya pakai yang 20.000 teman-teman ya, sahabat Netra, saya pakai yang uang 20.000 tadi yang ada di tangan kanan saya. Oke. Let's play. Percobaan pertama. Rp20.000. Jaraknya lumayan, jadi misalkan ini handphonenya di sini, saya pegang pakai tangan kiri, lalu uangnya 20.000. mungkin jarak sekitar 20 cm atau 10 cm. 20.000. Gitu. Jadi akan dibacakan 20.000. Kita coba berikutnya. Kalau agak dekat, sulit. 20.000. Ya, jadi memang tidak bisa terlalu dekat untuk jarak dari kamera, karena sepertinya akan menangkap seluruh pecahan tersebut. Jadi diperlukan jarak agar kameranya bisa menangkap keseluruhan mata uang ini. Kita coba horizontal. Rp20.000. Oke, kalau lebih dekat. Saya bisa lihat dari gambarnya. Dekat tidak bisa, jarak kita sedikit ya teman-teman, bisa kelihatan kan ya di kamera, jaraknya sedikit sekali. Terus kita mundurkan mata uangnya. 20.000. Benar, jadi memang jarak idealnya untuk aplikasi ini adalah sekitar 10-15 cm dari kamera ya. Kita coba lagi dengan percobaan 1 sampai 10 ya. Kita berapa kali dia bisa akurat untuk untuk menyebutkan mata uang ini berapa. Oke. 20.000. 2 20.000. 3 20.000. 4 20.000. 5 20.000. 6 7 8 9 10 kali akurat. Jadi sebetulnya dia akan akurat jika
memang jaraknya nggak bisa pendek, nggak bisa dekat. Harus ada sekitar 10 sampai 15 cm dari kamera kita. Kita coba balik ke baliknya. 20 1, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, 20 6, 20 7, 8, 9, 20 10. Akurat teman-teman ya. Kalau kita pakai horizontal bagaimana? 20 1, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, 20 6, 20 7, 20 8, 20 9, 20 10. Baik, jadi lumayan akurat untuk pembacaan mata uang dengan menggunakan aplikasi Teman Netra. Ya, Teman Netra cukup akurat, dan memang jaraknya, sekali lagi, jarak untuk menaruh uang di belakang kamera itu memang jaraknya, ini handphone, ini mata uang seginilah, sekitar 10 cm lah ini ya, 10 cm-an. Jadi teman sahabat Netra, handphone saya ada di tangan kanan saya, lalu tangan kiri saya itu sekitar 10 cm dari posisi di kamera, karena biar si kamera itu menangkap ke mata uang itu secara utuh sepertinya. Jadi bukan cuma di angkanya saja, tapi di secara utuh, karena mungkin si yang membuat aplikasi ini membuatnya inputnya keseluruhan dari uang itu. Karena di sini juga dijelaskan, di Teman Netra ini dijelaskan bahwa kondisi uang ini yang di scan itu nggak boleh dalam kondisi yang rusak atau misalnya recak, dan apa tadi kemarin saya lupa. Pokoknya nggak boleh dalam kondisi yang lecek, dan harus masih harus bagus kondisinya. Jangan yang lecek-lecek banget, karena takutnya kondisi recek nggak bisa kebaca. Tapi emang tergantung dari seberapa banyak si pembuat developer ini atau si pengembang ini melakukan input data dari uang. Jadi misalkan satu pecahan mata uang 20.000 ini, berapa kali si pembuat aplikasi ini menginputnya dalam berbagai macam kondisi, horizontal, vertikal, lecek, kelipat gitu. Oh iya, kelipat belum ya? Bisa nggak ya kelipat ya? Coba ya. Kita coba. 1439. Teman Netra. Masih yang banyak ya, kita coba 3 atau 4 kali aja. Kelipat 1. Ini kelipat teman-teman ya posisinya. Nggak bisa. 20.000. Oh bisa. Jadi 20.000. 1 belas ya. 20.000. 2, 20.000. 3, 20.000. 4. Saya balik lagi. 20.000. 20.000. Ya, bisa. Kelipat pun bisa, asal kelipatnya masih bagi 2. Nggak bisa dibagi dari lipat terus lipat lagi, nggak. Oke. Nah, untuk yang pecahan ini 100.000, pecahan 100.000 ini saya akan pakai cash reader ya, untuk membacakannya. Cash reader. Oke, Cash ini reader. aplikasinya. Identifying Indonesian rupiah. Untuk cash reader, aplikasi seperti ini. Kita coba ya. Cobaan pertama menggunakan cash reader. 100,000. Nah, bedanya cash reader ini menggunakan bahasa Inggris sebagai defaultnya. Kalau tadi Teman Netra langsung menggunakan versi bahasa Indonesia. Kalau cash reader tetap dengan bahasa Inggris. 100,000. Nah, kalau cash reader tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa, di mana ya? 100,000. Kita bisa, saya salah tangan. Maaf. Begini. 100,000. Jadi
bisa dalam jarak dekat sahabat Netra, bisa dekat, jadi bisa dalam jarak yang sangat dekat pun bisa untuk scan uang. 100,000. 100,000. Coba yang kedua, 100,000. coba yang ketiga, 100,000. coba yang keempat, 100,000. kelima, 100,000. keenam, 100,000. ketujuh, 100,000. kedelapan, 100,000. kesembilan, 100,000. 10. Ke 10. Kita coba lipat uangnya, apakah bisa baca? 100,000. 100,000. Bisa kedua, 100,000. tiga, 100,000. keempat, 100,000. kelima, 100,000. enam, 100,000. tujuh, 100,000. delapan, 100,000. sembilan, 100,000. 10. Bisa. Jadi baik itu teman netra maupun cash reader, Cash reader. pembaca melakukan untuk scan uang itu bisa dalam kondisi dilipat. Cuman sekali lagi lipatannya jangan terlalu banyak, jangan kecil-kecil banget, 2 aja. Kalau semakin kecil pasti juga akan semakin sulit untuk dibacakannya gitu ya. Nah, tapi kalau sahabat netra, kalau untuk aplikasi teman netra dia kan free. Nah, kalau untuk cash reader, kalau cash reader saya pakai yang versi full version atau versi berbayarnya selama untuk setahun. Dia unlimited untuk berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam satu waktu. Tadi kan saya 10 kali ya, 10 kali, 2 kali, bahkan 2 kali 10, jadi sekitar 20 kali. Itu bisa. Tapi kalau yang pakai versi yang tidak full atau tidak bayar, dia dibatasin untuk 1 hari itu berapa kali gitu. Nah, untuk 1 tahunnya itu kita coba cek dulu. Updates. Edit home screen. Edit per updates. Redeem. Updates. Purchased. Updates. Kita ke update aja deh. Saya masuk ke App Store. Account. Heading. Redeem gift card. Subscriptions. Button. Subscription. Account. Back button. Sebentar. YouTube. Watch. Cash reader. Bill identifier full version paid yearly. Annual next billing date. July 1st, 2022. Button. Sebentar. Mana ya? Cash reader. Bill. Full version paid. Options. Full version paid yearly. Options. Full version paid monthly. 1 month. Selected. Full version paid yearly. 1 year. Renews July 1st, 2022. RP49 Reboot. Button. 50.000 setahun. Back. Yang Button. versi Back. berbayarnya. Account. Back up. Account. FaceTime. Jadi untuk yang versi berbayar setahun 50.000 cukup worth it lah kalau kita butuh untuk membacakan uang, karena ya uang ya agak-agak ribet ya, agak-agak sensitif gitu, karena kita kan nggak lihat ya, maksudnya kemungkinan untuk diambil satu lembar kan ada gitu ya. Saya nggak mau nuduh teman, nggak mau menuduh apapun, cuman istilahnya kita nggak tahu diambil selembar atau enggak. Makanya dengan ada cash reader, saya ada teman reader juga, teman netra maksudnya, teman netra juga, jadi makin enak itu untuk melakukan proses mengidentifikasi uang, berapa pecahannya gitu ya, dan kita nggak tergantung sama siapapun gitu kan. Kita bisa membacanya sendiri dengan voice over gitu yang kita aktifkan. Karena kita coba ya, kalau kita nggak pakai voice over apakah masih bisa. Sebentar saya aktifkan dulu cash reader aja ya teman-teman. Sebentar, coba saya misalkan voice over mati, bisa nggak ya? 100,000. Masih bisa. 100,000. Masih bisa teman-teman. Untuk ketika voice over dinonaktifkan, bisa terbaca. 100,000. 100,000. Bisa ya, gitu. Terus kalau teman-teman netra gimana? Kita coba. 100,000. 100,000. Bisa. So, kedua aplikasi ini bisa membacakan with or without, dengan atau tanpa voice over dinyalakan.
Ya, bisa banget. Voice over on. Nah. FaceTime. Kedua aplikasi tadi itu benar-benar membantu kami sahabat-sahabat tunanetra untuk membaca mata uang yang kami miliki gitu. Karena ya tadi saya bilang kalau di rumah kita masih oke lah ya, masih bisa minta bantuan siapapun yang ada di sekitar kita. Saya dengan minta bantuan istri saya atau minta bantuan orang tua saya atau siapapun yang ada di rumah saat itu gitu ya. Nah kalau kita di jalan kan agak-agak gimana ya gitu istilahnya. Ya walaupun juga dengan proses buka handphone lalu menyeken uang di depan itu juga bukan sesuatu hal yang bijak, karena juga tentu tidak akan aman juga buat kita sebagai pengguna gitu. Karena ya Indonesia bro, gue cuma bisa bilang itu doang, Indonesia bro gitu. Ingat jokes 3 orang yang pengen tahu ada di daerah mana? Yang pertama keluarin tangan lewat jendela, terus oh dingin ada di negara A, oh panas ada di negara ini. Kalau pengen tahu di mana yang satunya, keluarin tangan, kita lagi hilang, oh kita ada di Tanah Abang, dia ada di Indonesia. Sesimpel itu. Jadi jokes itu ya ada benernya juga, karena kan nggak di Indonesia gitu, nggak akan seaman kalau kita di luar aja belum tentu aman sih. Ini perspektif saya yang nggak tinggal di luar negeri gitu ya. Karena kalau yang udah tinggal di sana lihat Indonesia beda lagi gitu. Kita yang tinggal di Indonesia khususnya di Jakarta melihat mereka yang di luar juga pasti akan berbeda lagi gitu. Jadi ya hati-hati saja tetap kalau memang mau melakukan identifikasi mata uang, pembacaan mata uang, make sure aja mending nyari toilet atau nyari tempat-tempat yang agak-agak ketutup. Jadi handphone kita juga aman, uang kita juga aman, nggak ada yang berusaha untuk melakukan atau kita memancing orang lain untuk bertindak jahat sama kita. Aplikasi tadi membantu kita sekali untuk membaca mata uang, tetapi sekali lagi tetap cari tempat yang aman untuk melakukannya. Jangan di sembarang tempat seolah-olah karena kita bisa, terus begitu turun dari angkot kita buka dompet, ambil uang, tas hilang semua, lemah repot gitu kan. Ya dipakai dikit lah, kita bisa mendetek tempat, mendetek semuanya. Jadi biar ketahui bahwa di situ ada apa aja, di situ aman atau enggak. Ya mending ya tetap kalau misalnya di tempat yang kurang aman atau enggak terlalu kondusif gitu, mending tanya ke orang masih lebih bijak. Ini berapa, kita keluarin satu lembar mata uang, oh 50.000 ya sudah kita pakai aja gitu, dia nggak cari kembalian gitu kan ya. Sama kayak fitur yang ada di iPhone 12 series, di seri Pro, 12 seri Pro dan 13 seri Pro, itu fitur radar scanner atau yang mampu untuk mendetek siapa atau apa yang ada di depan kita, apa yang ada di sekitar kita. Sama aja dulu kita punya ada aplikasi Be My Eyes segala macam gitu kan. Sama kayak tadi ini saya sama kayak tadi, sama kayak pas kita melakukan pembacaan uang di mata uang di lokasi yang kurang aman akan jadinya bahaya. Sama kayak radar scanner, Be My Eyes itu kan dipakai handphone kita tunanetra, posisi handphone begini, oke, sambung ke earphone, entah pakai earphone atau pakai TWS atau Bluetooth earphone begini, jalan satu tangan begini, satu tangan megang tongkat gitu. Kita kan pasti begini jalannya kan pasti satu tangan megang ini, satu tangan megang tongkat gitu, sambil saya tongkat saya di tas ini ada di tempat-tempat tertentu. Ya kembali pastikan tuh istilahnya
saya nggak mau bilang itu nggak akan bisa kepake, cuman maksud saya ya tadi kembali Indonesia bro, gitu. Indonesia bro, gitu. Nothing safe, nggak ada tempat yang aman di sini. Istilahnya jenjang sosialnya tuh tinggi sehingga kita ada baik karena kita harus menggunakan itu untuk mendetek di depan kita ada apa, karena saya ambil contoh aja, nggak tahu saya lupa udah pernah saya bahas atau belum. Contoh aja, di sepanjang ini Jakarta ya, sekali lagi ini sahabat-sahabat netra atau teman-teman non disabilitas yang nonton ini di luar kota Jakarta, di luar daerah Jakarta, mohon maaf, ini saya mengambil contohnya di Jakarta saja, di Jalan Katedral, seputaran Katedral, Jalan Pos, itu itu dipasangin guiding block untuk sahabat-sahabat netra muter tuh dari Katedral, Santa Ursula, kantor pos, gedung kesenian Jakarta, sampai muter lagi sampai ke Katedral lagi. Jadi kan itu satu lingkaran tuh, itu muter itu semua. Guiding blocknya cuma satu searah, maksudnya satu space ukuran satu kaki lah, satu kaki gitu ya, yang 2 kaki jalan gitu, buat jalan gitu. Nah, di tengah-tengah itu masih ada aja yang orang jualan atau enggak di tengah-tengah, misalkan agak-agak mepet ke gerbang, misalkan kayak contoh di Santa Ursula gitu ya, Santa Ursula Jalan Pos itu mepet ke gerbang pagernya, tapi si sisa atau si gerobak itu masih ada di si guiding block itu. Jadi kita kan pasti mau nggak mau, suka nggak suka nyenggol gitu. Ini ya bukan pengalaman pribadi saya juga, tapi saya pernah hal itu beberapa kali, cuman banyak pengalaman teman-teman saya yang emang bisa aja nyenggol gitu karena tipis gitu. Bayang kayak gitu, ada guiding block itu aja kita begini nih, kondisi begini, handphone nyala gitu ya, iPhone kita nyala pakai radar scanner atau pakai Be My Eyes misalkan, satu megang tongkat ngikutin guiding block itu, ya belum tentu aman gitu. Walaupun banyak orang yang sudah mengenal sahabat-sahabat saya di sana yang rutin hampir seminggu sekali atau seminggu dua kali datang ke bagian dari gereja Katedral Jakarta gitu ya, dan banyak juga yang sudah hafal sama sahabat-sahabat saya itu, tapi tetap aja gitu nggak 100% aman juga sih teman-teman sahabat-sahabat saya ini kalau mengeluarkan handphone dan juga tongkat di saat bersamaan untuk memandu jalan, belum tentu aman juga gitu. Karena kan ya lihat lambang Apple gerak begini, dan pikiran orang kan dijual cepat 2 juta 3 juta laku, ya nggak? Itu jadi itu sedikit aplikasi tentang pembaca mata uang. Ada 2 ya aplikasinya, ada cash reader dan teman netra. Untuk sahabat-sahabat netra dan teman-teman non disabilitas yang mungkin tahu aplikasi lain yang bisa saya coba atau saya praktekkan, silakan kirim di komentar atau cek juga deskripsi, nanti bisa hubungin saya dan kita akan coba diskusi ya. Oke, so next untuk aplikasi berikutnya adalah TapTapSee. 1455. Saya buka lagi TapTapSee ada di Productivity folder. 33. sebentar, saya lupa di mananya. Clock. 1. Seeing. OneDrive. Google Photos. Envision. Wikipedia. Envision. Google Photos. Envision. Nih, Envision juga bisa sebagai aplikasi untuk membantu. Google Photos. OneDrive. Seeing AI. Seeing AI juga bisa, cuman saya belum bisa memberikan info karena ini belum, yang satu saya belum beli jadi masih expired, yang satu saya belum bisa aktivasi ya, mungkin ada yang salah setting jadi masih belum bisa. Tadi saya coba masih belum jalan gitu. Kita cari TapTapSee ya. 1.
Dot. Page 1 of 4. Page 2 of 4. Wallet. Health. Calculate. Voice memos. TV. Books. Translate. Page 2 of 4. Page 3 of 4. Podcast. Measure. Reminders. Measure. Mag. Support. Tab C. Support. Mag. Light. Nah, ini juga sama satu yang bisa kita pakai, tapi sudah ada di dalam iOS 15, sudah termasuk di iOS sebelumnya. Ada di menu setting accessibility accessibility ada menu namanya magnifier. Nah, ini sampai sama gunanya untuk kita melakukan baca dokumen dengan diperbesar. Hampir sama. Support. Tab C. Kita buka tab C. Tab C. Toolbar. Repeat. Okay. Tap the right side of the screen to take a photo or the left side to take a video. Oke, jadi kita bisa tapi ini sistemnya untuk tab C ini seperti ini tampilannya. Ini sifatnya adalah foto. Jadi kita seolah mengambil gambar. Kita kembali lagi dengan uang pecahan 20.000. Ini ya teman-teman, sahabat-sahabat tunanetra. Di tangan kanan saya ada mata uang Rp20.000 untuk yang kita jadikan alat untuk percobaan. Oke, percobaan pertama dengan tab C. Camera button. Camera button. Button. Camera button. Picture 1 in progress. Picture 1 is green and white textile and close-up photography. Nah, dia lucunya begitu. Coba lagi. Camera button. Button. Camera button. Picture 2 in progress. Picture 2 is 20,000 banknote on blue textile. Dia akan membacanya begitu. Karena di inputnya begitu. Jadi dulu ini kepake ya sebelum ada cash reader, sebelum ada yang lain, ini dulu kepake. Tapi sekarang saat ini udah banyak teman-teman netra atau sahabat-sahabat netra yang mulai meninggalkan. Kita coba dengan ini. Saya sambil syuting, real kamera yang saya arahin ke laptop, ya. Camera button. Button. Coba. Camera button. Picture 3 in progress. Picture 3 is man in black sunglasses holding black iPhone 5. Pria menggunakan baju hitam, dibilangnya hitam, memegang handphone hitam, tapi jenis iPhone-nya iPhone 5. Gitu, jadi itu tab C. Dulu sih 3 kali shoot di sekali percobaan. Apakah bisa keempat? Coba ya. Camera button. Button. Camera button. Picture 1 in progress. Picture 1 is man in black and white plaid shirt wearing black sunglasses. Oke. Jadi untuk tab C hanya bisa itu, hanya bisa melakukan kita melakukan foto, dan dalam sekali itu 3 kali foto satu sesi. Jadi ketika sudah 3 akan di repeat ke saya close dulu. Di repeat ke foto pertama lagi. Hasilnya agak lama, tergantung internet kalian. Tergantung internet dari teman-teman dengan disabilitas dan tergantung dari internet sahabat-sahabat disabilitas. Dan kalau ya pakai wifi atau akan lebih cepat, tapi kalau pakai paket data juga tergantung dari paket jaringannya seperti apa. Kelemahannya lebih ke jaringan, karena ada proses yang harus dilakukan, karena dia akan terhubung ke servernya, mencari data di servernya, karena banyak sekali dia bisa mendetek sebentar, apa yang bisa saya foto untuk lagi memperhatikan tab C tadi. Oh, ini, sorry, bukan di sponsorin dan juga bukan di endorse, tapi ada di kanan sahabat-sahabat tunanetra, di sebelah di tangan kiri saya megang permen Fisherman Friends ya, Fisherman Friends yang akan saya jadikan objek untuk menggunakan tab C. 1501. Try again. Apps. Tab C. Active. Tab C. Oke, kita coba ya. Tab C. Tab C. Active. Camera button. Button. Camera button. Picture 2 in progress. Picture 2 is white and green plastic pack. White and green plastic pack. Kalau ini kita coba kalau horizontal. Button. Camera button. Picture 3 in progress. Picture 3 is person holding white and green box. Membacakan orangnya. Ya, tidak membacakan mereknya.
Lalu ini masih 3 tadi ya. Ini akan masuk ke foto pertama lagi. Kita akan foto keyboard. Camera button. Keyboard laptop saya. Camera button. Picture 1 in progress. Picture 1 is black textile on blue textile. Keyboardnya dibacakan black textile to blue textile. Gitu. Jadi kadang akurat, kadang enggak kelemahan itu. Jadi kelemahan pertama tadi untuk tatopsi adalah koneksi. Karena dia tergantung koneksi. Dia akan lari dulu ke server untuk mencari data yang ada di server, rekaman data yang ada di sana mengenai apa yang kita foto. Kelemahan kedua adalah kadang-kadang nggak akurat. Karena tadi nggak akuratnya adalah tergantung data. Kalau datanya banyak mungkin akurat, tapi karena datanya nggak terlalu banyak dan yang difoto pun bukan hal yang general gitu, yang umum-umum, spesifik, malah nggak bisa hasilnya dengan baik gitu. Jadi tetap sih bisa dipakai, tapi jangan dipakai tiap saat. Ada aplikasi tambahan, saya kayaknya harusnya udah ke-download, tapi saya cari belum nemu. Itu dia bisa mendetek warna baju. Itu ada aplikasi yang begitu. Tetap sih sebenarnya juga bisa, tapi tadi kadang-kadang nggak akurat. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat netra, ya carilah aplikasi-aplikasi yang menurut teman-teman untuk menurut sahabat-sahabat netra berguna dan bisa diaplikasiin ke keseharian. Ini tadi saya memang tidak banyak memakai aplikasi-aplikasi yang khusus untuk tunanetra atau membantu kita, tapi lebih ke aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum, dan saya membuat akses untuk diri saya dengan berbagai macam cara, berbagai macam teknik yang saya gunakan gitu. Karena kalau diminta semua aplikasi menjadi akses dengan voice over, akses dengan segala hal, tentunya membuat aplikasi pun akan berpikir angkanya nggak kecil loh buat aplikasi itu, angkanya nggak murah buat membuat suatu aplikasi, apalagi khususnya di sini nggak murah. Di apa gerak ini nggak murah, di sini tuh sama sekali nggak murah. Jadi sekali lagi saya tidak disponsorin oleh Apple, saya tidak disponsorin oleh aplikasi-aplikasi tadi. Saya hanya ingin berbagi buat teman-teman non disabilitas, dan khususnya untuk sahabat-sahabat tunanetra yang sudah memakai dan yang akan memakai, yang bahkan yang belum memakai. Itu 3 aplikasi yang buat saya pribadi harus ada di aplikasi kita, di dalam smartphone kita. Kepake atau nggak kepake, it's your choice, itu ada pilihan. Tapi kalau itu ada sewaktu-waktu ke teman-teman butuh, ya kita tinggal pakai. Seperti kalau boleh saya ngambil satu kalimat yang disampaikan oleh YouTubers luar negeri, Flossie Carter. Jadi saya bilang antara gimmick dan nggak gimmick tuh bedanya tipis. Ada tapi nggak dipakai, itu bisa jadi gimmick. Tapi lu nggak punya, ya pasti gimmick gitu. Pasti akan nyangkanya itu gimmick. Tapi kalau di situ ada tapi lu nggak pakai, ya udah itu pilihan lu. Tapi ketika itu ada dan lu pakai, emang harusnya dipakai. Jadi ya inilah aplikasi tadi ada di smartphone. Ketika teman-teman butuh, pakai. Kalau enggak ya udah biar di situ. Tau nggak akan ngurangin banyak storage kok, itu kecil sekali, nggak gede-gede banget. Jadi istilahnya, dan nggak makan beban berat juga gitu. Kalau dipakai dia baru aktif, kalau nggak ya sudah gitu. Oke, demikian hari ini aplikasi-aplikasi yang membantu saya dalam keseharian.
Ada 3 aplikasi, saya rekap aja. Ada 3 aplikasi, ada Teman Netra, ada Cash Reader, ada Tatapsi. Teman Netra dan Cash Reader fungsinya hampir sama, karena di dalam Teman Netra juga ada untuk men-scan money atau men-scan mata uang, bukan mata uang tapi lebih ya scan uang. Cash Reader pasti fungsinya untuk membaca uang. Cash Reader ada versi gratis, ada versi bayar. Kalau saran saya, karena saat ini di sini nih sudah diberikan kebebasan untuk kita bisa melakukan pembelian tanpa menggunakan kartu kredit di App Store, bisa dengan Dana, bisa dengan, kalau saya dengan GoPay harusnya bisa ya, dengan GoPay harusnya udah bisa. Banyak pilihan sekarang. Berharap aja tinggal virtual account nih. Kalau virtual accountnya udah bisa masuk, udah enak, nggak perlu lagi pakai kartu kredit, pakai virtual account. Ketika kita butuh, kita tinggal isi atau tinggal lakukan transaksi. Kalau enggak ya sudah gitu. Istilahnya karena banyak aplikasi-aplikasi lain yang sifatnya oke dan memang bayar. Oke. Nah, di video berikutnya saya akan ngasih aplikasi yang untuk memotong ringtones dan sudah pernah dibahas juga oleh sahabat saya yang terhormat, ada di beliau di Bandung. Sudah pernah dibahas, tapi saya akan sedikit menambahkan untuk lebih lengkap. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu. Oki_Prasetyo27 pamit. Bye-bye. Pause video recording button. Stop taking video.